Mbak Herlina? Ya, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat selalu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kesetaraan sosial dan juga harmoni sosial anak-anak. Apakah ada yang masih ingat kesetaraan sosial itu apa? Sama dan setara, Bu. Saya. Ya, Mbak Irwanda. Jadi kesetaraan sosial adalah di mana seluruh masyarakat memiliki status yang sama dalam suatu lingkungan tertentu. Ya, tepat sekali pendapat dari Mbak Irwanda. Jadi, kesetaraan sosial merupakan suatu konsep yang memandang individu itu sama, setara, baik itu dalam hal budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, konsep kesetaraan sosial ini sangat berperan penting di dalam masyarakat anak-anak, karena dapat menciptakan suatu harmoni sosial. Akan tetapi, di dalam masyarakat itu juga terdapat berbagai macam perbedaan, sehingga tak jarang seringkali menimbulkan suatu konflik sosial. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai konflik sosial. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi pembahasan materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu ada definisi dari konflik sosial, kemudian ada bentuk-bentuk dari konflik sosial, dan yang terakhir ada faktor penyebab dari konflik sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi dari konflik sosial, dan yang kedua dapat menentukan bentuk-bentuk konflik sosial, dan yang ketiga dapat menguraikan faktor penyebab dari konflik sosial. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok untuk mengerjakan LKPD dalam bentuk concept board ya anak-anak. Nah, ini ada sebuah gambar. Menurut anak-anak ini gambar apa sih? Aksi demonstrasi, Bu. Ya, benar sekali Mbak Vidi. Nah, aksi demonstrasi ini merupakan suatu konflik sosial tidak sih anak-anak? Iya, Bu. Konflik, Bu. Apa? Iya, Bu, konflik. Karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dengan perusahaan, sehingga menimbulkan suatu konflik sosial. Ya, benar sekali pendapat dari Mbak Irwanda. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, merupakan suatu konflik sosial karena di dalamnya itu terdapat pertentangan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Dalam hal ini, pertentangan antara buruh dengan perusahaan. Nah, pertentangan ini dipicu karena adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan dari buruh yaitu ingin meningkatkan gajinya itu supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi kepentingan dari perusahaan yaitu bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga kedua kepentingan ini sangat bertolak belakang, sehingga seringkali menimbulkan suatu konflik sosial. Nah, jadi anak-anak, menurut anak-anak konflik itu apa sih berdasarkan gambar tersebut? Izin menjawab, Bu. Konflik sosial adalah pertentangan yang dilakukan secara berkelompok atau berindividu yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, bahkan dapat melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai musuhnya. Gitu, Bu. Ya, tepat sekali pendapat dari Mbak Vidi. Jadi, konflik sosial merupakan suatu proses sosial individu ataupun kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuan hidupnya, namun dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan juga kekerasan anak-anak.
Seperti itu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Tidak, Bu. Tidak, Oke, Bu. di sini ada sebuah materi definisi dari konflik sosial. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara umum dan yang kedua itu menurut para ahli. Secara umum, konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kon yang berarti bersama dan fliger yang artinya benturan atau tabrakan. Konflik sosial diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Dan menurut para ahli, yang pertama itu ada Suryono Sukanto, dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara, termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Dan menurut Max Weber, yaitu suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Dan yang terakhir menurut Robert M.Z. Lawang, yaitu perjuangan memperoleh status, nilai, dan kekuasaan. Nah, ini ada sebuah materi mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Apakah ada yang mau menyebutkan bentuk-bentuk dari konflik sosial itu apa saja? Halo anak-anak, apakah ada yang mau berpendapat mengenai bentuk-bentuk konflik sosial? Kalau tawuran itu Saya- masuk nggak, Bu? Ya, masuk. Masuk. Ada lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Konflik ras, konflik ekonomi, Bu. Iya, benar sekali Mbak Vidi. Jadi, bentuk-bentuk konflik itu ada banyak sekali anak-anak. Nah, ini dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu konflik konstruktif dan yang kedua konflik destruktif. Nah, konflik konstruktif ini bersifat membangun. Konflik ini bersifat fungsional yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, contohnya itu konflik pada saat rapat karena adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini bersifat membangun karena dapat memunculkan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kemudian, yang kedua itu konflik destruktif. Nah, konflik destruktif ini konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Nah, contohnya saja tawuran, kemudian konflik antar suku, dan lain sebagainya. Kemudian, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada konflik vertikal. Nah, konflik vertikal ini konflik antar komponen masyarakat. Di dalamnya itu terdapat struktur yang memiliki hierarki. Contohnya saja pegawai dengan atasannya, kemudian buruh dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya saja konflik antar etnis, konflik antar ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian konflik diagonal. Konflik diagonal terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya saja adanya ketidakadilan alokasi sumber daya di Papua karena adanya demo pekerja lokal Papua dengan PT Freeport yang menuntut ketidakadilan jumlah upah. Kemudian berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konflik terbuka dan yang kedua itu konflik tertutup. Nah, konflik terbuka ini konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya saja konflik antara Israel dengan Palestina dan lain sebagainya. Kemudian konflik tertutup, konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Contohnya saja konflik di dalam keluarga dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya itu ada dua. Yang pertama itu ada in-group dan yang kedua itu ada out-group. Nah, in-group itu terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Contohnya saja konflik di dalam kelas, kemudian konflik di dalam organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian konflik out-group. Nah, konflik ini terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Contohnya saja konflik antar sekolah X dengan konflik sekolah Y. Kemudian adanya konflik organisasi antara organisasi A dengan organisasi B dan lain sebagainya.
Kemudian berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konflik realistis dan yang kedua itu konflik non-realistis. Nah, konflik realistis ini terjadi karena adanya kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam hubungan sosial. Contohnya saja adanya demo buruh, kemudian adanya perang antar suku dan lain sebagainya. Kemudian konflik non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Contohnya saja, pembalasan dendam menggunakan ilmu gaib, kemudian mengkambing hitamkan seseorang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah video anak-anak. Tolong cermati video berikut ini ya. Lo tahu Lo tahu tawuran terjadi antara dua kelompok warga dan ormas di ruas Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari, diduga akibat persoalan sengketa. Aksi saling lempar batu dan molotov antara kelompok warga dan ormas pecah di ruas Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada dini hari. Tawuran akhirnya bisa dibubarkan setelah polisi diterjunkan untuk menghalau kedua belah pihak. Akibatnya, arus lalu lintas dari Pancoran ke Pasar Minggu dan sebaliknya lumpuh total. Bentrokan yang terjadi antara dua pihak diduga akibat persoalan sengketa lahan dan sama-sama telah ditunggangi oleh pihak luar. Telah dilakukan upaya-upaya mediasi untuk kedua belah pihak sama-sama menjaga situasi kamtipmas. Namun malam hari ini ternyata bukan pihak-pihak yang bersengketa, namun ada pihak-pihak luar yang menunggangi masing-masing kelompok. Nah, anak-anak, berdasarkan video tadi, konflik apa sih yang terjadi? Apakah ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Berdasarkan video tadi, konflik sosial yang terjadi yaitu konflik realistis, konflik kepentingan, dan konflik destruktif, Bu. Ya, benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Mbak Vidi itu benar, anak-anak. Jadi, di dalam video tadi itu terdapat 3 bentuk konflik. Yang pertama itu ada konflik realistis, kemudian ada konflik kepentingan, dan yang ketiga itu ada konflik destruktif. Nah, konflik realistis ini terjadi karena adanya perebutan tanah antara masyarakat dengan ormas. Kemudian adanya konflik kepentingan karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu konflik destruktif karena adanya tawuran yang terjadi antara kedua belah pihak. Nah, ini ada sebuah materi tentang faktor penyebab konflik sosial, anak-anak. Apakah ada yang mau menyebutkan faktor penyebab dari konflik sosial itu apa saja? Beda pendapat, Bu. Iya, ya benar sekali. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Perbedaan kepentingan, Bu. Iya, benar sekali, anak-anak. Jadi, faktor penyebab dari konflik sosial itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada perbedaan individu. Nah, perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ada perbedaan kebudayaan. Nah, adanya perbedaan kebudayaan dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Nah, setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan sosial yang terlalu cepat.
Nah, perubahan menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan di dalam masyarakat. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD melalui konsep board ya anak-anak. Nanti Ibu berikan linknya. Bentar ya anak-anak. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya anak-anak. Bu mau tanya saya kelompok berapa ya, Bu? Oh ya, bentar ya. Ini. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa mengerjakannya?
Apakah sudah selesai, anak-anak? Oke, berhubung sudah 15 menit, maka kita cukupkan LKPD hari ini. Apakah ada yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Ya Bu, saya share screen. Bentar ya Bu. Ya, Mbak Arin. Sudah terlihat Bu? Sudah, Mbak Arin. Ya ini jadi di kelompok saya ada saya dan Mbak Audi. Contoh konfliknya yaitu tawuran pelajar, faktor penyebabnya perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, salah pergaulan, dan lain sebagainya, Bu. Oke, bagus sekali analisisnya. Berarti kalian sudah memahami materi tentang konflik sosial yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, apakah ada yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini? Ya Bu, saya sebentar Bu. Jadi kesimpulannya yaitu konflik sosial adalah perilaku sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuan hidupnya namun dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Kemudian juga ada bentuk-bentuk konflik sosial yaitu konstruktif, destruktif, vertikal, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada faktor penyebab konflik perbedaan antara individu, kebudayaan, kepercayaan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat di. Oke, bagus sekali Mbak Arin atas kesimpulannya. Baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai faktor penyebab dan dampak dampak konflik sosial dan juga upaya mengatasi konflik sosial ya anak-anak. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Oke, berhubung pembelajaran sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Reza selanjutnya silakan. Baik Bu, saya nyiapkan share screen sebentar Bu. Presentasikan sekarang. Habis ini ada kuliah nggak ya? Kelas A, kelas B? Kelas A ada siang, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang. Iya sih. Kembali lagi ke pelajaran sosiologi bersama Bapak. Nah, sebelum mengawali pelajaran sosiologi kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing biar pelajarannya lancar ya anak-anak. Berdoa, disilakan. Selesai. Oke. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua? Cek dulu. Sehat. Sehat, Pak. Sehat. Oke, kalau sehat, kalau bisa pas pelajarannya Bapak on cam semua ya biar Bapak juga semangat lihat mukanya teman-teman seger gitu, Bapak jadi bisa lebih semangat juga kan. Biar Bapak tahu yang datang siapa, ada yang nggak datang siapa, yang cuma ditaruh HP-nya siapa, yang apa
fokus ya kayak gitu. Nah, pada pembelajaran sosiologi kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kelompok sosial dan jenis dan bentuknya nih teman-teman. Nah, sebelum itu Bapak akan kasih satu video contoh dari salah satu kelompok sosial yang ada di Yogyakarta nih, namanya Komunitas Garuk Sampah Visual. Nah, diperhatikan, habis video nanti akan ada pertanyaan ya. Monggo diperhatikan. COVID-19 bisa menyuruhkan niat sekelompok pemuda yang dimotori seperti Maulana membersihkan tali-tali plastik pengikat spanduk yang ditinggalkan begitu oleh pemasang. Tali tersebut sampai menumpuk dan mengotori lokasi-lokasi tempat pemasangan spanduk dan baliho yang tersebar di sejumlah lokasi di kawasan Bulak Sumur, Sleman. Bekti dan kawan-kawannya yang tergabung dalam komunitas garuk sampah juga membersihkan iklan-iklan yang tidak berizin yang ditempel di sebarang tempat seperti pohon, tembok, dan tiang listrik. Perilaku masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan keadaan kota dengan banyaknya iklan-iklan ilegal yang mengotori ruang-ruang publik membuat Bekti dan kawan-kawan mendirikan komunitas garuk sampah tahun 2014 lalu. Selain itu, Bekti dan kawan-kawan juga prihatin dengan tidak tegasnya aparat pemerintah menindak dan menegakkan aturan terkait pemasangan iklan sehingga banyak iklan yang dipasang di sekitar tempat. Ini satu tadi karena ini ada sampah yang terbesar nomor 23 yang itu ada di mana-mana itu sudah diaplikasikan. Padahal sudah ada peraturan wali kota, sudah ada perda yang mengatur, tapi penegakan dari OPD atau SPDK pun belum tegak sih. Jadi masih banyak atau sering dilakukan di jalan-jalan raya ini mengganggu kenyamanan atau bahkan keselamatan berlalu lintas. Kita sejak tahun 2016 memang aslinya secara bergotong royong melepas sampah-sampah ini satu persatu, baik yang terpasang di tembok milik warga, di tiang listrik, tiang lampu, lampu maupun di tiang penerangan jalan umum. Karena itu tidak sesuai dengan peraturan seperti peraturan wali kota nomor 23 tahun 2016 dan juga perda nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, teman-teman mau tanya nih, adakah yang bisa jawab? Menurut pendapat teman-teman habis melihat video tadi, pengertian dari kelompok sosial itu apa sih? Itu tadi salah satu contoh kelompok sosial ya, komunitas garuk sampah yang punya satu tujuan yang sama, yaitu ingin membersihkan sampah-sampah visual yang ada di jalanan yang mengotori kayak gitu. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi, menurut teman-teman apa sih pengertian dari kelompok sosial? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, saya. Oke, siap, Mbak Vicky. Jadi, kelompok sosial itu kumpulan individu yang saling berhubungan timbal balik. Tadi ada teman saya, Pak, di video. Oh iya, pasti Mbak Vicky, temannya banyak ya ini ya. Kok banyak sekali, dunia sempit sekali ya Mbak Vicky. Oke, benar tadi Pak. Kelompok sosial yang disebutkan oleh Mbak Vicky tadi, ini Bapak akan kasih materinya terkait kelompok sosial tadi. Benar kata Mbak Vicky, pengertian kelompok sosial ini menurut beberapa hal ini diidentifikasikan sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Intinya mereka itu kumpulan individu yang saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi dengan tujuan yang sama, seperti itu. Yang selanjutnya, oke, kita akan beranjak ke ciri kelompok sosial itu sendiri. Nah, ciri-cirinya itu apa aja? Yang pertama, ada individu saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Ini jelas banget. Yang kedua, terdapat hubungan yang saling timbal balik, tadi balik ke pengertiannya tadi. Terus yang ketiga, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama. Yang keempat, memiliki solidaritas bersama. Yang terakhir, memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan. Pastinya, tadi semua kelompok sosial itu pasti punya tujuan yang sama. Tujuannya itu dicapai bersama dengan
bekerja sama antar satu sama lain, kayak gitu. Yang selanjutnya ada kita masuk ke syarat terbentuknya kelompok sosial ini nih. Nah, syaratnya apa aja? Yang pertama ada memiliki kesadaran sebagai anggota. Nah, yang kedua adanya hubungan timbal balik, hampir sama tadi sebenarnya sama ciri-ciri. Yang selanjutnya ada faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Contohnya sama-sama tertarik, sama-sama tidak nyaman dengan adanya sampah visual tadi, terus sama-sama punya tujuan yang sama, pengen membersihkan sampah visual, terus habis itu mereka berkumpul jadi satu, jadi komunitas garuk sampah tadi, kayak gitu. Yang selanjutnya ada berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang terakhir ada bersistem dan berproses. Oke, kita akan lanjut ke jenis dan bentuknya nih. Jenis dan bentuk kelompok sosial. Yang pertama kita akan masuk ke Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft dan Gesellschaft ini dikemukakan oleh salah satu tokoh yang terkenal sosiologi ini, namanya Bapak Ferdinand Tönnies. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama ada Gemeinschaft. Gemeinschaft ini biasa kita sebut dengan paguyuban. Adalah bentuk kehidupan bersama suatu kelompok sosial antar anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan alami serta bersifat kekal. Ini cenderung paguyuban ini diibaratkan berada di daerah tradisional ataupun pedesaan. Nah, contohnya Gemeinschaft ini ada beberapa nih. Ada beberapa jenis Gemeinschaft. Yang pertama ada Gemeinschaft by blood. Ini keterikatan yang dibentuk akibat adanya kesamaan darah atau keturunan, kayak gitu. Biasanya ini contohnya ini keluarga ya teman-teman. Yang kedua ada Gemeinschaft of place, dikarenakan adanya ikatan tempat. Contohnya saya tinggal di satu desa nih, Vidi tinggal di satu desa. Nah, desanya itu ada organisasi yang namanya Karang Taruna. Jadi satu daerah terus ada Karang Taruna, desanya Vidi, kayak gitu. Yang selanjutnya ada Gemeinschaft of mind. Gemeinschaft of mind ini didasari oleh kesamaan ataupun kesamaan ideologi atau keyakinan, kayak gitu. Ini contohnya ada pemuda Katolik. Terus kita lanjut lagi ke Gesellschaft atau Patembayan. Nah, Patembayan adalah suatu kelompok sosial yang merujuk pada hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan lemah dan cenderung terpaut pada waktu yang sementara. Tak jarang para anggota pada suatu Patembayan juga tak saling mengenali. Hanya saja mereka berada pada suatu kelompok yang sama. Patembayan ini biasa diibaratkan dengan kota. Kalau tadi paguyuban diibaratkan masyarakat desa, Patembayan masyarakat kota. Nah, contohnya Patembayan ini apa? Patembayan adalah anggota pekerja dalam suatu perusahaan, kayak gitu. Mereka dalam satu lingkup perusahaan kebanyakan nggak pada kenal nih satu sama lain, seperti itu. Nggak ada solidaritas yang sangat kuat, sekuat dari Patembayan, dari paguyuban tadi. Solidaritas mereka lebih lemah dan kayak nggak ada kebersamaan yang lebih kalau dibandingkan dengan paguyuban. Nah, yang selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder nih. Nah, kelompok primer ini apa? Kelompok primer adalah kelompok sosial dengan keanggotaan yang memiliki keakraban yang erat dan rapat. Kelompok ini cenderung bersifat kekeluargaan dengan jumlah yang tidak banyak sehingga anggotanya saling mendukung. Selanjutnya ada kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini apa? Kelompok sosial dengan jumlah keanggotaan yang lebih banyak. Lawannya dari primer, cenderung fungsional dan rasional, dan formal, dan tidak bersifat permanen. Hubungan pada kelompok sekunder kurang adanya kekeluargaan karena setiap anggota belum tentu memiliki tujuan yang sama, sehingga kurang akrab. Nah, kalau mau tanya nih, ada yang bisa ngasih contoh nggak kelompok primer sama kelompok sekunder? Saya Pak. Oh iya, siapa ini?
Saya Arin. Oh ya, Mbak Arin, monggo. Jadi contoh kelompok primer yaitu circle dalam persahabatan, Pak. Kemudian kalau sekunder yaitu sebuah partai politik. Yang sekunder apa, Mbak? Yang sekunder partai politik. Oh ya, benar banget. Kelompok primer itu contohnya Mbak Arin, circle persahabatan, mereka bersahabat dan punya solidaritas yang tinggi kayak gitu. Terus ini kalau di contoh saya ini yang deket aja sama kita, yaitu keluarga. Kalau tadi contohnya Mbak Arin kelompok sekunder tadi parpol, ini saya kasih contoh klub sepak bola, karena mereka didasari oleh ikatan adanya kontrak gitu ya. Dalam sepak bola kan ada kontrak di klub kayak gitu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang in-group dan out-group. In-group adalah suatu kelompok sosial di mana seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian di dalam kelompok tersebut. Nah, out-group ini lawannya adalah kelompok sosial yang merupakan lawan dari in-group, diartikan sebagai suatu kelompok yang bertolak atau bukan bagian dari kelompok in-group. Contohnya nih, seorang anak yang berasal dari kelas A merasa in-group di kelas tersebut, tetapi merasa out-group pada kelas B atau kelas lain, kayak gitu. Nah, kalau ada munculnya rasa in-group out-group ini biasanya menimbulkan adanya sikap etnosentrisme ketika menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Oke, kita akan beranjak ke yang selanjutnya, membership group dan reference group. Nah, membership group ini apa? Membership group ini adalah suatu kelompok tempat individu secara fisik menjadi anggota kelompok di dalamnya. Nah, reference group ini apa? Reference group ini adalah suatu kelompok yang menjadi acuan atau referensi dari anggota kelompok lain untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya adalah kelompok keagamaan. Seseorang yang mengikuti suatu kelompok agama Islam secara fisik juga keyakinan meyakini Islam berarti dia adalah membership group. Sedangkan mereka yang Islam tetapi tidak mengikuti kelompok atau perserikatan agama secara formal maupun tetap meyakini dan beragama Islam berarti reference group. Nah, kita akan beranjak ke selanjutnya yaitu kelompok formal dan informal. Nah, kelompok formal ini apa? Kelompok formal adalah kelompok yang bersifat resmi dengan peraturan dengan sistem yang terstruktur yang dibuat dengan sengaja oleh anggota-anggotanya guna keberlangsungan kelompok tersebut. Nah, kelompok informal ini kebalikannya adalah suatu kelompok tanpa peraturan yang tegas dan struktur yang tidak teratur. Kelompok informal merupakan kelompok yang tidak bersifat resmi, terbentuk akibat proses interaksi, daya tarik, tumbuhnya simpati, dan cenderung kekeluargaan. Ada yang bisa kasih contoh kelompok formal informal? Ada, Pak, saya. Oh, ini soal Mbak Renita ini. Monggo, Mbak Renita. Ya, contohnya kelompok formal itu organisasi OSIS di sekolah. Kalau informal itu contohnya kelompok TPA di masjid, Pak. Oke, benar banget. Kelompok formal tadi ada organisasi OSIS, mereka bersifat formal, resmi, punya peraturan tegas dan bersistem dan berstruktur. Kalau tadi kelompok apa tadi yang informal, Mbak? TPA, kelompok TPA di masjid. Benar. Ya. Ada peraturan tegas atau yang terstruktur biasanya di TPA atau pengajian masjid kayak gitu. Oke, ini Bapak contohkannya nggak jauh beda sama Mbak Renita. Tadi kalau kelompok formal, Bapak contohkan kelompok atau organisasi pramuka, yang informal tadi sama Mbak Renita, TPA. Yang selanjutnya yang terakhir ini kelompok okupasional dan volunteer. Nah, kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena anggotanya memiliki kepentingan atau pekerjaan yang sejenis nih. Okupasi berarti menempati suatu objek yang kosong tanpa penguasa, diibaratkan masyarakat heterogen yang tidak teratur, bidang pekerjaannya itu dimonopoli dengan satu kuasa yang kemudian membentuk mereka pada satu kelompok profesi. Sedangkan kelompok volunteer adalah mereka yang memenuhi kebutuhan individunya secara berkelompok karena memiliki kepentingan yang sama
tanpa dimonopolin siapapun di tengah masyarakat heterogen. Nah, contohnya ini apa? Kelompok okupasional, saya kasih contoh itu Ikatan Dokter Indonesia, dan kelompok volunteer ini contohnya Palang Merah Indonesia, seperti itu. Sebelum kita beranjak ke LKPD yang akan saya kasih ke teman-teman, adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Kita akan beranjak ke LKPD. Bapak akan kasih LKPD buat anak-anak berbentuk ILKPD. Sebentar ya. ILKPD. Oke, sudah Bapak kirim juga. Ini ada 2 kuis dalam ILKPD Bapak pada pagi hari ini, yaitu teman-teman Bapak kasih tugas buat ngisi kuis terkait kelompok sosial tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada di Quizzes dan puzzle. Bapak kasih waktu kira-kira 15 menit aja karena ini total soalnya cuma 10 soal, yang Quizzes 5, puzzle 5. Nah, untuk puzzle, khusus puzzle nih, coba bentar Bapak share dulu ya linknya biar gampang kalian langsung isi puzzle-nya. Puzzle itu ya. Nah, biar bareng-bareng nih kita ngerjainnya. Kita akan bareng-bareng ngerjain kuis di Quizzes ya. Ini live quiz, jadi Bapak bisa pantau nilai kalian, siapa yang ngerjain salah, siapa yang ngerjain bener, nanti ada peringkatnya. Nih, bentar ya, Bapak share. Oke, sekarang langsung diklik itu link yang sudah Bapak kirim. Quizzes dulu, kita ngerjain bareng-bareng. Sebentar, Pak. Oke, siap. Wow, suaranya kencang sekali. Udah ada yang masuk ini, sepertinya ada Herlina dan Mbak Arin. Ayo yang belum join. Ini cuma 5 soal aja. Dijawab cepat banget. Ada Mbak Arin sama Mbak Herlina. Ada yang masuk lagi nih? Apakah ada yang mau masuk lagi? Masih Bapak tunggu. Bapak start sekarang ya untuk kuisnya. Oke, Bapak akan start. Langsung dikerjakan kalau udah mulai ya. Waduh. Kenapa ini? Kok nggak mau di start? Awas itu laptopnya rusak, Pak. Iya, kayaknya Pak. Aduh, itu sepertinya ada suatu apa jenisnya? Apa ada kesalahan ya? Kok nggak bisa laptopnya Bapak? Bu, mungkin di skip aja ya Bu, ya gue saya Bu, maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya itu aku kemarin. Kalau buat puzzles-nya bisa dilihat anak-anak. Puzzles-nya itu nanti kalau anak-anak buka, itu bentuknya kayak gini nih. Terlihat kan di share screen Bapak? Terlihat kan anak-anak? Oke, nanti puzzle-nya bentuknya gini.
Terus ini ada beberapa contoh kelompok sosial di ini across dan down ini ada numbernya, beberapa contoh kelompok sosial. Kalian identifikasikan termasuk jenis dan bentuk kelompok sosial apa. Ini bisa dimasukkan, umpamanya palang merah itu jenis dan bentuk kelompok apa, umpamanya kita tulis formal, kurang berarti salah kayak gitu. Kalau seumpamanya benar nanti kotaknya jadi hijau. Nah, Bapak kasih waktu kan tadi apa kuisisnya 5 menit. Ya 5 menit, ini 10 menit. Dan kalau udah selesai ngerjain puzzle-nya, anak-anak bisa screenshot itu dan kirim ke Bapak seperti itu. Oke. Bapak tunggu selama 10 menit dari sekarang. Baik. Baik, seumpama sudah selesai, kita akan jawab bareng-bareng nih. Jawab bareng-bareng apa namanya kuis ataupun puzzles yang sudah kalian kerjakan, biar tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Nah, kelompok Karang Taruna masuk kelompok apa ini, teman-teman? Yang bisa jawab? Gak ada? Langsung saja Bapak tulis ya. Kelompok Karang Taruna masuk dalam bentuk jenis kelompok paguyuban. Hijau, benar berarti. Yang kedua, kita akan masuk ke organisasi pramuka termasuk kelompok apa? Kelompok Orma. Nah, bola. Nah, kelompok klub sepak bola termasuk kelompok sekunder. Loh, bentar. Kurang M. Bola. Sekunder. Anggota buruh pabrik termasuk kelompok Patembayan. Benar. Yang terakhir ada palang merah. Palang merah termasuk kelompok apa? Ayo. Bapak agak ini ya. Ada ini kelompok volunteer. E-nya 2 ya ini anaknya ya. Volunteer gitu. Nah, itu jawaban dari kuis apa ini tadi puzzles yang Bapak kirim. Jangan lupa desain ke Bapak ya, itu screenshotannya kalau udah selesai ngerjain, dia tahu Bapak yang salahnya yang benar-benar. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Adakah yang mau menyimpulkan nih pembelajaran kali ini, menyimpulkan aja pengertian dari kelompok sosial itu apa? Ada yang mau? Saya Pak, saya. Monggo. Suara saya terdengar tidak, Pak? Aman, Mbak Vicky. Oke. Kesimpulannya adalah kelompok sosial itu merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang sudah ada atau telah mapan. Nah, contohnya itu kalau di kehidupan saya sehari-hari itu adanya remaja masjid atau remas itu termasuk ke dalam kelompok sosial paguyuban gitu, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Vidi sudah menyimpulkan atau memberikan tanggapan pada pertanyaan Bapak. Pada pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok partikularisme dan eksklusivisme. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan bisa masing-masing berdoa, silakan. Selesai, terima kasih anak-anak, jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah semua ya untuk hari ini. Ini tadi saya lupa mau kirim PDF puzzle-nya Reza, tapi di Meet itu kan nggak bisa apa insert file ya, bisanya itu kan di Zoom. Jadi Iya. saya kirimkan di WA grup aja untuk menjadi dokumen kalau besok ada yang ingin menggunakan media puzzle seperti Reza yang disimulasikan hari ini. Jadi ada reportnya bisa langsung dalam bentuk PDF ya ini ya. Oke, ya. Terima kasih atas praktek dari Anda semua untuk hari ini tadi ya. Ada Mbak Arin, ya ada Mbak Herlina, ada Mas Reza, dan ada Mbak Erwanda. Oke, kira-kira untuk ini kan kita masih 2 kali lagi ya. Iya, Tambahan untuk yang kemarin rekan-rekan nggak bisa itu, maksud saya itu tidak terlalu mepet kita ke Idul Fitri ya. Minggu depan tuh masih 29, kemudian 6, itu mungkin kita terakhir tanggal 6 itu untuk praktek di micro teaching. Sehingga kalau saya lihat di kalender kita tidak maksimal sampai 16 kali ya, nggak apa-apa, supaya ya saya juga kalau pas lebaran gitu, mepet lebaran meminta Anda untuk praktek tuh kok kayaknya saya sendiri saja, ya sudah, itu kan sudah kayak waktunya untuk keluarga dan ibadah gitu ya. Sehingga kita punya waktu 2 kali lagi untuk mendengarkan atau mengikuti praktek dari rekan-rekan yang belum melakukan praktek micro teaching. Baik, untuk hari ini terima kasih atas kehadiran Anda ya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.